Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Bri Polintan Anasi. Senang rasanya menyapa Anda semua di ruang podcast Presisi, ruang hangat penuh inspirasi. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang perwira Polri muda yang tentunya bukan hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan, yang tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan. Ya, beliau pernah dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Negara. Dan langsung saja akan kita sambut beliau, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, STRK SIK, Kapolsek Batu Aji, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau. Selamat datang Bapak di podcast Presisi. Terima kasih Mbak Intan, salam kenal dari kami. Baik Pak, ini kalau kita berjalan ke belakang, bisa diceritakan seperti apa awal mula Bapak akhirnya bisa dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka di Istana Negara? Oke, jadi ini merupakan sebuah proses yang tidak singkat dan juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi berawal pertama ada pengumuman bahwa dibutuhkan perwira berpangkat AKP lulusan Akademi Kepolisian tahun 2015 dan tahun 2016 untuk menjadi Komandan Kompi Paskibraka yang diumumkan oleh SSDM Mabes Polri. Jadi setelah dikirimkan pengumuman tersebut dengan beberapa kriteria, saya merasa bahwa saya memang bisa untuk bersaing di ajang ini. Jadi saya sendiri pun mulai ikut pendaftaran itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei itu sudah mendaftar dan pada akhirnya dipanggil ke Jakarta sejumlah 14 orang. Ya, 3 orang senior saya dan sisanya ada letting saya semua 2016. Itu semua dikumpulkan di Jakarta untuk melaksanakan beberapa rangkaian tes. Dari tes kesehatan, psikotes, dan juga tes baris berbarisnya, kemampuan baris berbaris. Dari tes pertama yang kita katakan ini tes dari matra ya, dari 14 orang tersebut itu akan disaring menjadi 2 orang yang diambil. Dari 2 orang yang diambil itu diumumkan di bulan kemudiannya. Akan diumumkan di bulan kemudian, yaitu di bulan Juni ya. Di bulan Juni itu diumumkan dan dipanggil lagi ke Jakarta, tetapi ini bukan dilaksanakan seleksinya, tesnya bukan oleh matra, bukan oleh kepolisian, melainkan diampu oleh Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Kogartap yang lokasinya di Jakarta dekat Monas, di Gambir. Itu kita dilakukan tes di sana, yang dimana Polri mengirimkan 2 perwakilannya sebagai calon Komandan Kompi Paskibraka, begitu juga matra lain, darat, laut, udara, pastinya polisi. Jadi di sana kami berkumpul 8 orang dari seluruh matra, 4 matra. Di situ diseleksi lagi untuk diambil 1 orang setiap matranya. Diambil 1 orang setiap matranya sehingga dilaksanakan seleksi yang dimana menggugurkan 1 orang dari setiap matra. Nah, dari proses rangkaian seleksi kurang lebih 1 minggu, sama halnya dengan yang tes di tingkat matra, awal itu 1 minggu juga, di Garnisun juga 1 minggu, itu akhirnya muncullah pengumuman di tanggal 18 Juli. Ya, 18 Juli itu muncul pengumuman bahwa alhamdulillah saya dinyatakan lolos dan mewakili instansi Polri untuk menjadi Komandan Kompi Paskibraka. Nah, dari tanggal 18 saya diumumkan, ada suratnya ditembuskan ke Polda kami di Polda Kepulauan Riau. Itu kami berangkat ke Jakarta tanggal 23 dan melaksanakan karantina dari tanggal 24 hingga kemarin pelaksanaan 17 Agustus. 24 Juli sampai 17 Agustus. Kurang lebih segitu. Kurang lebih range waktunya dari 24 Juli sampai 17 Agustus. Dilaksanakan di Taman Rekreasi Wiladetika Cibubur. Gitu, Mbak. Jadi kami memang di karantina di dalam mes yang di sana kami berkumpul oleh matra darat, laut, udara, berempat kami di dalam mes tersebut. Gitu. Berarti tadi dari 14 orang itu seluruh Indonesia ya Pak? Betul, seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia disaring 2, kemudian tinggal 1 yang disisakan. Baik. Ini kan tentunya juga melalui beberapa tes tahapan dan juga ini tidak mudah ya Pak. Terus tantangan yang sangat seperti apa ya? Tantangan yang sangat terbesar yang Bapak hadapi apa Pak? Tantangan terbesar yang pertama itu dari segi fisik, Mbak. Jadi saya ini bukan tipikal yang badannya kecil, ramping kecil gitu kan, kurus enggak. Tapi
badan saya bongsor, tulang saya pun besar juga. Jadi tantangan saya sendiri adalah masalah berat badan ketika menjalani tes kesehatan. Nah, di situ saya dari awal saya masuk sampai saya kemarin melaksanakan pengibaran, total kurang lebih saya turun sekitar 11 kilo, Mbak. Dari awal tes itu, Dari Pak? awal 10 sampai 11 kilo saya turun karena berat badan agar proporsional dan juga good looking, gitu kan. Karena ini bukan orang sembarangan yang nanti akan kita hadapi ketika kita melaksanakan penampilan tersebut. Jadi saya pun ya harus menjaga juga. Yang paling penting adalah suara, Mbak. Suara itu benar-benar harus dijaga, dan saya sempat hilang suara saya gitu loh pada saat karantina kemarin. Itu tantangan terberatnya, Mbak. Oke. Terus kalau berjujur nih Pak, apa arti menjadi komandan Paskibraka untuk Bapak seorang anggota Bayangkara sendiri dan kehidupan pribadi Bapak? Oke. Jadi kalau Komandan Kompi Paskibraka ini bukan hanya sekedar orang yang memberikan aba-aba, memberikan komando kepada pasukan di belakang agar pasukan tersebut maju. Bukan semata-mata itu, Mbak. Jadi hal yang kita hadapi kepada adik-adik Paskibra itu mereka yang baru naik kelas 2 SMA, Mbak, dengan gejolak karakternya masing-masing. Itu tugas kami itu bukan yang tadi saya sampaikan, bukan hanya maju jalan, langkah tegak maju jalan, bukan seperti itu aja, tapi melainkan kita harus membangun chemistry sehingga bagaimana satu tim utuh ini bisa berjalan kompak sehingga tahu apa sih kekurangan dan kelebihannya, mendapatkan rumus yang pas bagaimana saya memberikan aba-aba nih bisa nyaman untuk mereka semua. Nah, itulah yang harus dibangun chemistry antara adik-adik Paskibra, begitu juga pas pampres yang saya bawa. Karena ada pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Nah, pasukan 45 ini isinya pas pampres, Mbak, semuanya. Seperti itu. Saudara kan dari latar belakang yang berbeda ya Pak? Betul. Ini seperti apa Pak caranya Bapak untuk, akhirnya kita semua bisa kompak nih demi menjalankan upacara 17 ini? Gitu. Oke, jadi ketika melaksanakan karantina yang bukan waktu yang singkat itu, Mbak, itu kita memang memanfaatkan sela-sela waktu kita ketika coffee break mungkin kan. Ketika coffee break itu kita bersenda gurau dan juga dengan paskibranya. Habis itu saya juga bertatap muka maupun saya bersenda gurau juga dengan para pas pampres sehingga dapatlah bonding itu, Mbak. Kalau misalnya sudah dapat bondingnya itu, mereka pun menganggap saya bukan oh ini matra lain, tapi menganggap menjadi kesatuan yang utuh. Gitu. Jadi ketika saya sudah bisa mendapatkan emosinya mereka semua, saya pun tahu, oh kalau misalnya langkahnya ini nggak pas, mungkin faktornya, mungkin dia kecapean, ataupun mungkin dia lagi sedih karena rindu dari orang tuanya yang Paskibra ini kan. Mereka betul-betul tidak dibekali alat komunikasi sama sekali selama masa karantina. Jadi yaitu gejolak-gejolak emosi yang ada di Paskibraka yang harus kita pahami sebagai calon komandan Kompi Paskibraka pada saat itu, gitu, Mbak. Nah, ini sosok yang inspirasi untuk Bapak itu siapa sih? Sampai akhirnya, baik saya bisa melaksanakan amanah ini seperti itu. Oke, jadi ada satu senior saya, Mbak, yang sudah lebih dahulu melaksanakan amanah sebagai komandan Kompi Paskibraka, yaitu Ajun Komisaris Polisi Yaumil Henditio. Beliau alumni Akpol tahun 2013. Jadi saya selalu konsultasi kepada beliau gitu kan, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana tips and triknya ya kan, sehingga bisa dipercaya, diberikan amanah. Karena beliau waktu itu bermain tampil tahun 2022 di Istana Merdeka juga. Jadi selain daripada itu, ini merupakan bucket list dalam hidup saya juga, Mbak, sebagai komandan Kompi Paskibraka, yang dimana ini kesempatan sekali seumur hidup, Mbak. Saya tahun depan kalau misalnya kemarin cadangan ataupun saya main sore, saya nggak bisa lagi nyoba seleksi tahun depan lagi, itu nggak bisa, Mbak. Jadi itu benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Beliaulah yang memotivasi saya, Bang Yaumil, memotivasi saya, memberikan kiat-kiat bagaimana cara untuk mempertahankan suara, mempertahankan fisik, dan juga gerakannya seperti apa. Beliaulah yang benar-benar menginspirasi saya seperti itu. Itu rasanya gimana sih Pak bisa tampil langsung di hadapan Presiden dan tentunya kan juga ditonton nih Pak sama rakyat Indonesia? Iya, jadi jelas satu kata pasti pertama bangga, Mbak. Bangga diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk tampil di kancah nasional. Bahkan mungkin banyak tamu negara juga yang hadir pada saat momen tersebut. Itu suatu kebanggaan bagi saya sendiri, apalagi keluarga saya, orang tua saya. Jadi ketika saya ditunjuk menjadi komandan Kompi Paskibraka, jujur saya
nggak nyangka, kayak nggak nyangka. Ini apakah betul? Karena kenapa, Mbak? Saya menjadi Komandan Kompi Paskibraka pada saat detik-detik proklamasi ini dari kepolisian yang sudah lama tidak pernah mendapatkan kesempatan ini. Terakhir itu di tahun 2016, Mbak. Polri pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi Komandan Kompi Paskibraka di upacara detik-detik proklamasi pada saat pengibaran bendera. Jadi saya jujur ini merinding, ini apakah ini gerakan dari Tuhan? Saya pun yakin bahwa itu gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan saya mukjizat sehingga kelancaran pada saat saya melaksanakan tugas-tugas amanah tersebut. Gitu. Ada momen yang paling teringat nggak Pak, yang nggak mungkin terlupakan gitu selama masa karantina mungkin atau saat sudah dalam pelaksanaannya? Kalau misalnya pada saat karantina, yang pastinya saya bisa mendapatkan senior-senior, Mbak, yang dari matra lain. Karena saya ini bisa dikatakan adik bungsu ketika saya melakukan karantina. Senior saya dari Angkatan Laut 2013, dari Angkatan Darat 2014, Angkatan Udara 2015, saya 2016. Jadi saya bilangnya kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, dan saya adik bungsu, saya bilang. Jadi di sini kita betul-betul kompak dan kita pun satu suara, kita pun satu pemikiran bahwa siapapun yang main nanti itu nggak bakal bikin kita tidak kompak. Gitu. Jadi siapa yang ditunjuk main pada saat pengibaran maupun pada saat penurunan ataupun cadangan itu tidak akan membuat kita tidak kompak. Nah, saya menemukan keluarga baru di sini. Abang-abang saya dari matra lain, dari darat, laut, udara, saya menemukan itu. Jadi itulah yang harus saya jaga sampai kapanpun, inilah abang-abang saya dari matra lain. Itu yang pertama pada saat karantina, Mbak. Yang kedua, pastinya pada saat saya melangkahkan kaki di Istana Merdeka dengan tugas yang luar biasa, deg-degannya ada juga, laporan kepada Presiden, Mbak. Laporan kepada Presiden, pertama saya laporan, semua orang diam di dalam Istana Merdeka, hanya saya sendiri yang bergerak. Rasa hening gitu ya Pak? Saya sendiri, Mbak. Benar-benar saya sendiri yang bergerak, saya langkah tegap, laporan kepada Presiden, lapor pengibaran sang merah putih siap. Begitu juga pada saat selesainya lapor, pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan, laporan selesai. Di situ momen-momen yang lega semua. Oh, sudah selesai tugas saya. Yang bikin saya merinding adalah, ini saya cuma ngibarin bendera loh. Kalau misalnya kita mau sandingkan dengan perjuangan yang pahlawan kita terdahulu untuk memerdekakan negara ini, bagaimana menegangkannya? Saya cuma ngebawa, istilahnya ya, makanya kalau mau dibandingkan, ini saya cuma upacara tidak dalam kondisi perang. Gitu, tidak dalam kondisi yang gemuruh, yang tidak stabil, tapi saya sebegitunya sakral ya Pak. Sakralnya gitu. Terus makanya di situ saya juga, wah, beruntung saya bisa hidup pada era sekarang ini. Dengan gimana caranya, ya kita harus membuat diri kita sangat nasionalisme, Mbak, seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Ini saya juga merinding nih Pak mendengar cerita Bapak nih, dan pemirsa pasti penasaran kan seperti apa amanah yang beliau emban sebagai Komandan Kompi Paskibraka ini memengaruhi tugas-tugas beliau kepolisian. Tetap bersama kami di Podcast Presisi.